Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, dijadwalkan rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua tahun persidangan 2025 dengan agenda pokok yaitu: pertama, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian 3 rancangan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedua, pendapat Bupati terhadap 1 rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan laporan dari bagian persidangan, absensi anggota dewan yang mengikuti rapat paripurna hari ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 21 orang ditandatangani. Quorum telah terpenuhi sehingga rapat paripurna dewan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan rapat paripurna diserahkan kepada yang terhormat Pimpinan Sidang Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Antoni Sidarta SHMH. Kepada yang terhormat Pimpinan Sidang, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan pengumuman Sekretariat Dewan dari 30 anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 21 orang. Dengan demikian, quorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon bimbingan dan petunjuknya, pada malam hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua tahun persidangan 2025 dibuka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bupati Kepulauan Meranti, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Fraksi, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta pimpinan instansi vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, inspektur, kepala bagian, beserta unsur staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati saudara camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, insan pers, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna malam ini, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga pada malam ini kita masih tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan berkat kehendaknya, kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat malam ini. Salawat beserta salam kita tunjukkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, adapun rapat paripurna malam ini dilaksanakan atas keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
nomor 08 KPTS DPRD BM 5 Romawi 2025 tentang penetapan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda pokok, yaitu kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda pokok 1. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian 3 rancangan peraturan daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Pendapat Bupati terhadap 1 rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Hadirin sidang dewan yang terhormat, kita masuki agenda yang pertama, yakni pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian 3 rancangan peraturan daerah oleh pemerintah daerah. Sebagaimana kita telah maklumi bersama bahwa pada rapat paripurna tadi pagi, Bupati Kepulauan Meranti telah menyampaikan pidato 3 rancangan peraturan daerah. Selanjutnya, setelah dipelajari dan dicermati secara seksama pidato Bupati Kepulauan Meranti tersebut oleh seluruh anggota DPRD dan kemudian dibahas secara bersama pada masing-masing fraksi di DPRD guna dirumuskan ke dalam pandangan umum fraksi. Berdasarkan peraturan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2019 di dalam pasal 9 ayat 3 huruf A angka 2 yang menyatakan pembicaraan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Angka 2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, untuk mengetahui hasil rumusan pandangan umum anggota dewan yang terhimpun dalam fraksi, marilah bersama-sama kita dengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu, kami persilahkan kepada ketua-ketua fraksi untuk menunjuk juru bicara. 1. Ketua fraksi PDIP Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan dipersilahkan untuk menunjukkan juru bicara. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan akan dibacakan oleh anggota DPRD yang terhormat Saudara Nina Surya Fitri SH MKN. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua fraksi PDIP. Kedua, fraksi Partai Amanat Nasional. Untuk ketua disilahkan untuk juru bicara fraksi PAN. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ikan di Sungai Penyagun, ikan didapat tetapi bergandeng tangan untuk meranti membangun. Penangan fraksi PAN dibacakan oleh saudaraku Saifi. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Ketua fraksi PAN. 3. Fraksi PKB plus PSI. Ketua fraksi dipersilakan untuk menunjuk juru bicara PKB dan plus PSI. Izin pimpinan, kami dari fraksi PKB plus PSI yang akan membacakan pandangan umum, yaitu Saudara Haji Idris
kepada Idris Akasafor MSI. Terima kasih. Terima kasih fraksi PKB plus PSI. 4. Fraksi Golkar. Kepada ketua fraksi dipersilakan untuk menunjukkan juru bicara. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum dari fraksi Partai Golkar akan disampaikan oleh anggota Dewan Terhormat Haji Hatta SN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fraksi Golkar. Untuk selanjutnya fraksi Gerindra dipersilakan kepada fraksi Gerindra untuk menunjukkan juru bicaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Mulyono SEMPOM. Terima kasih pimpinan. Terima kasih fraksi Gerindra. 6. Fraksi Nasdem tidak bisa hadir karena melaksanakan bintek partai, sehingga pandangan umum fraksi Nasdem telah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan. Lanjut. 7. Fraksi PKS, ketua fraksi silakan untuk menunjukkan juru bicaranya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi PKS akan disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudaraku Tengku Zulkarnain Yusuf SE. Terima kasih pimpinan. Terima kasih fraksi PKS. 8. Fraksi P3 Demokrat dipersilakan kepada ketua fraksi untuk menunjukkan juru bicaranya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Demokrat menunjuk juru bicaranya saudaraku anggota Dewan yang terhormat Dian Desmaningsi Esos MIP. Terima kasih pimpinan. Terima kasih fraksi P3 Demokrat. Hadirin sidang yang terhormat, untuk mengawali penyampaian pandangan umum fraksi, kami persilahkan kepada anggota yang terhormat Saudari Nina sebagai juru bicara fraksi PDI Perjuangan, dipersilahkan. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap penyampaian Ranperda oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu 1. Ranperda tentang pengelolaan mangrove, 2. Ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, 3. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bupati Kepulauan Meranti, kepada yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada yang terhormat para unsur pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada yang terhormat Saudara Sekda, staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada yang terhormat para camat, lurah, se-Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, insan pers, serta hadirin dan para undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayahnya. Kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka
dalam agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian 3 rancangan peraturan daerah, yaitu 1. Ranperda tentang pengelolaan mangrove, 2. Ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, 3. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini bermanfaat bagi kita semua serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, para anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Sebagai bentuk apresiasi, kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada kami, fraksi PDI Perjuangan, untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 3 rancangan peraturan daerah yang merupakan usulan pemerintah daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap 3 ranperda sebagaimana telah dibacakan tadi. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan disajikan dalam satu paket demi waktu dan dengan materi pokoknya saja, yaitu sebagai berikut. 1. Ranperda tentang pengelolaan mangrove. Dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup khususnya kawasan mangrove, pemerintah daerah harus memiliki berbagai instrumen antara lain aspek hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat. Sehingga kawasan mangrove Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Merespon ranperda tentang pengelolaan mangrove, fraksi PDI Perjuangan mempunyai beberapa catatan, yaitu perda ini nantinya harus terintegrasi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, khususnya terkait pengurangan dampak pencemaran lingkungan hidup akibat kerusakan hutan mangrove. Konsekuensinya, pemerintah daerah harus memiliki data detail dan konsisten tentang ambang batas kerusakan hutan mangrove, sebab hutan mangrove juga selama ini dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat miskin. Fraksi PDI Perjuangan menghimbau kepada pemerintah agar memberi insentif bagi masyarakat yang peduli dengan lingkungan, khusus mangrove atau masyarakat yang melakukan kegiatan penghijauan mangrove. Yang kedua, ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Fraksi PDI Perjuangan memaklumi bahwa persoalan sampah merupakan persoalan yang sangat serius di setiap daerah. Pengelolaan sampah bukan hanya soal membuang, tetapi juga soal memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Kami sangat mendukung adanya perubahan terhadap Perda nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengurangi produksi sampah dan mengurangi beban pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu Desa Gogok. Jika tidak dilakukan langkah terobosan yang didukung upaya meregulasi, dikhawatirkan Kabupaten Kepulauan Meranti akan semakin ditimbun oleh sampah, beban TPST Desa Gogok semakin besar dan lingkungan semakin tercemar. Untuk itu, kami menekankan kepada pemerintah mengenai pengelolaan sampah harus tetap fokus pada prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang artinya mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Langkah penting yang harus diterapkan antara lain edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Kemudian kami berharap komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Yang ketiga, ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kami dari fraksi PDI Perjuangan menyetujui pemerintah daerah melakukan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebatas perda yang diusulkan dapat meningkatkan PAD dan tidak menjadi beban masyarakat. Catatan yang kami sampaikan mengenai pajak dan retribusi daerah harus transparan dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak dan retribusi dan harus diperkuat dengan mencegah kebocoran pendapatan daerah dan usaha membangun kepercayaan masyarakat. Dan kami menekankan bahwa pemanfaatan aset daerah harus berbasis azas kemanfaatan sosial dan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan dan pendapatan daerah. Kami fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar kebijakan pajak dan retribusi daerah dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dan kami tekankan bahwa hasil pajak dan retribusi harus kembali kepada masyarakat, misalnya melalui peningkatan fasilitas publik untuk kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Intinya dalam pengelolaan pajak dan retribusi agar lebih efektif dan berbasis kepentingan rakyat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap penyampaian 3 ranperda oleh pemerintah daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat panjang 14 Mei 2025. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua Tengku Muhammad Nasir SE, Wakil Ketua Haji Atan Ismail, Sekretaris Cuncun SE MSI, Anggota Haji Khalid Ali SE, Nina Surya Fitri SH MKM. Itu yang lama ya. Lama-lama ya. Itu waktu bupati sekarang. Oh, enggak ada itu. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudari Nina Surya Fitri SH MKM sebagai juru bicara fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia. Selanjutnya, kami persilahkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Saifi Hasan AMD sebagai juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dipersilakan. Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemandangan umum fraksi PAD terhadap pidato pengantar Bupati Kepulauan Meranti pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam acara penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Burung bawang, burung dara, berlomba terbang paling tinggi. Sambut salam wahai saudara, semoga Allah merahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua fraksi beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pimpinan instansi vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, inspektur, kepala bagian beserta unsur staf di dukungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati pimpinan organisasi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, insan pers, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama hadir di sidang paripurna Dewan dalam acara pandangan umum fraksi terhadap penyampaian dalam Perda Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025. Mudah-mudahan acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita kirimkan salawat seiring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang berpengetahuan seperti saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan beliau akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara bupati, pimpinan sidang, anggota dewan dan para undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami fraksi PAN menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyelesaikan dan menyampaikan dalam Perda Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025. Saudara bupati, pimpinan sidang, anggota dewan dan para undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari fraksi Partai Amanat Nasional memberikan masukan, pandangan serta sikap kami terkait yang pertama tentang Perda Pengelolaan Makro. Fraksi PAN mengapresiasi penyusunan rancangan peraturan daerah Perda tentang pengelolaan makro untuk memperkuat peran pemerintah dan partisipasi masyarakat lokal sekitar kawasan mangrove dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove. Fraksi PAN juga menilai Perda ini harus ditujukan dalam upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan penyebab terjadinya bencana sehingga harus dicegah, ditanggulangi dan dipulihkan secara efektif, komprehensif dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Catatan dari fraksi PAN tentang Perda Pengelolaan Mangrove yang pertama, daerah Meranti memang daerah pesisir yang banyak mangrove. Pemerintah lebih intensif lagi dalam mengelola mangrove. Pengelolaan dilakukan dari tingkat desa yang daerahnya ada mangrove untuk setiap bulan melakukan pelaporan tentang pengelolaan mangrove supaya kelestarian mangrove tetap terjaga. Melihat fungsi mangrove sangat banyak untuk lingkungan serta sekitar dan makhluk hidup laut. Pengelolaan mangrove terutama untuk mencegah abrasi pantai dominan di Meranti, tingkat abrasi yang tinggi setiap bulannya. Pemerintah daerah belum mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola ekosistem mangrove. Dengan kata lain, pengakuan terhadap tata kelola lokal yang dibangun oleh masyarakat belum terlihat. Desa yang berada di pesisir belum ada bukti nyata pengelolaan mangrove untuk mengurangi tingkat abrasi laut. Kedua, perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove disebutkan memiliki kelemahan yang serius dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku kerusakan mangrove. Masih ada aktivitas liar masyarakat dalam menebang pohon mangrove untuk pemakaian pribadi maupun untuk dijual belikan. Seharusnya sanksi pidana, namun sayangnya malah menggunakan sanksi administratif yang sangat ringan dan menguntungkan para perusahaan mangrove. Dan pemerintah harus jeli melihat pengusaha mangrove di Meranti yang mengolah pohon mangrove menjadi arang kayu atau kayu fikih sudah memiliki izin operasi atau belum. Ketiga, pengelolaan mangrove yang efektif juga bisa menambah nilai tambah untuk perekonomian seperti adanya wisata alam mangrove. Kedua, tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan distribusi daerah.
Fraksi PAN mengapresiasi penyusunnya rancangan peraturan daerah Rampurda Kabupaten Kepulauan Meranti tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional dan kebijakan daerah. Perubahan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pajak dan retribusi yang lebih efektif, adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah, perubahan ini harus berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Setiap kenaikan pajak dan retribusi harus membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan pendapatan daerah. Penggunaan dana pajak harus diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, layanan sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Catatan dari fraksi PAN tentang Rampurda perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Tarif pajak dan retribusi tidak boleh membebani masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini pentingnya perubahan peraturan sebagai bagian dari evaluasi regulasi yang telah dijalankan. Fraksi PAN berkomitmen terhadap pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat dikelola secara bijaksana oleh pemerintah daerah demi pembangunan yang mencerminkan kepentingan publik. Perubahan juga diarahkan untuk menambahkan BAD daerah sehingga kiranya pemerintah daerah dapat menghitung berapa potensi perubahan BAD setelah dilakukan perubahan atau kenaikan tarif pajak dan terus jeli dalam memungut pajak dan retribusi daerah untuk penambahan BAD yang Meranti. Ketiga, tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Terakhir, fraksi PAN sangat mengapresiasi perubahan ini, mengingat Raperda ini memang perlu ada perubahan mengingat perkembangan dan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Bulan ini kami tetap berprinsip bahwa peraturan daerah yang dibuat adalah untuk kesejahteraan masyarakat Meranti. Catatan dari fraksi kami tentang perubahan ini. Yang pertama, perlu adanya penanganan yang lebih baik lagi dalam pengelolaan sampah di Meranti, mengingat jumlah sampah setiap harinya yang banyak di TPS dan dibawa ke TPA. Bahkan mendengar isu sampah melimpah di TPA yang mengganggu masyarakat sekitar terhadap bau sampah yang menyengat dan lingkungan akan tercemar. Dalam pandangan kami, fraksi PAN, sampah harus dilakukan prinsip pemilihan life circle, sampah yang berupa reduce, mengurangi, reuse, menggunakan ulang, dan recycle, mendaur ulang. Pemerintah harus bisa menggunakan sampah dengan mendaur ulang untuk mengurangi volume sampah yang banyak dan juga sebagai nilai tambah ekonomi daerah. Dua, masyarakat juga diharuskan untuk memilih sampah terlebih dahulu sebelum diantar ke TPS, baik dari sampah rumah tangga, rumah ibadah, pemilik hotel, penginapan, rumah makan dan tempat-tempat hiburan, maupun sampah dari instansi, kantor dan sampah lainnya sehingga mudah untuk diolah oleh TPA nantinya. Pemerintah memberikan slogan larangan keras dan sanksi hukum yang tepat untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti di sungai, laut maupun selokan, jalan umum supaya sampah tidak menambah pencemaran lingkungan sekitar. Tiga, saran dari fraksi kami adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan sampah terbagi menjadi tiga. Ini jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek, pengadaan alat berat untuk peralatan sampah di TPA, pengadaan alat kreator, pemusnah sampah. Jangka menengah ini pembangunan TPA baru, supaya tidak membudak sampah hanya ada satu TPA di sepanjang. Untuk jangka panjang ini, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan melakukan pemilihan sampah dari sumbernya, menentukan bank sampah unit masing-masing desa, pengelolaan sampah organik rumah tangga menggunakan komposter, serta pengelolaan sampah organik kawasan dengan rumah kompost.
Saudara Bupati, pimpinan sidang Kota Dewan dan para undangan yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional. Ini kami sampaikan pada prinsipnya kami fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui perda yang telah dibuat untuk dilanjutkan pada pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti di masa yang mendatang. Semoga saran dan masukan dari fraksi kami mendapat pertimbangan untuk kebaikan kita sama-sama ke depannya dalam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Amin. Ambil makan jangan cukup, harus ingat ada berada. Ayo reboisasi hutan mangrove, libatkan semua stakeholder. Ikan belanak masak gulai rempah, makanannya diletakkan di dalam rantang. Bersama bertindak bersihkan sampah agar tidak lestari, agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Di tepi sawah burung berterbangan, di tepi pantai berbaris rama-rama. Pajak kita jadi andalan, membangun negeri maju bersama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang 12 Mei 2025, fraksi Partai Amanat Nasional DPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Sopandi Esos, Wakil Ketua Suzami, Sekretaris Saifi Hasan AMD, Anggota EK Yusmita SH, Anggota Abiansa SH MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Saifi Hasan AMD sebagai juru bicara fraksi Partai Amanat Nasional yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya kami persilahkan anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Idris MSI atau Pak Sampul sebagai juru bicara fraksi PKB plus PSI untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dipersilakan. Ada remah-remah untuk kuat. Pandangan umum fraksi Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa plus Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap rancangan peraturan daerah tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan kurnianya sehingga kita dapat hadir sehat walafiat pada acara hari ini. Selawat berkah salam marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Bupati Kepulauan Meranti, Ketua-ketua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Sekda Kepulauan Meranti dan seluruh kepala dinas yang hadir, Sekretaris Dewan yang diwakili dalam lingkungan Sekretaris DPD Kabupaten Kepulauan Meranti. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun
yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Saudara Bupati, pimpinan sidang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya izin kami fraksi PKB Plus PSI menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Fraksi PKB Plus PSI menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Pulau Meranti beserta jajaran pemerintah daerah atas penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Meranti tahun 2025. Terkait Perda tentang pengelolaan makhluk, fraksi PKB Plus PSI berpendapat bahwa kerusakan makhluk yang masih terjadi di Meranti membutuhkan komitmen dan tindakan yang serius. Fraksi PKB Plus PSI menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk komitmen ekologis daerah dengan catatan dan solusi sebagai berikut. Harus ada zona konservasi mangrove yang dilindungi penuh dengan keterlibatan masyarakat lokal sebagai penjaga ekosistem. B. Pemerintah wajib menyusun peta sebaran mangrove dan rencana aksi daerah pengelolaan mangrove berbasis data ilmiah. C. Diperlukan insentif bagi nelayan atau kelompok masyarakat yang menjaga dan menanam kembali mangrove. D. Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga nasional dan internasional melalui ekowisata berkelanjutan untuk meningkat nilai ekonomi hutan mangrove. 3. Terkaitnya Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, fraksi PKB Plus PSI mendukung penuh pembaruan regulasi ini, namun mengingat bahwa substansi Raperda harus mengarah pada penguatan sistematik dan teknologi pengelolaan sampah. Dalam hal ini kami fraksi PKB Plus PSI memberikan catatan sebagai berikut. 1. Pemerintah harus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat TPS 3R dan membentuk bank sampah pada setiap kecamatan, desa, bahkan RT, RW dan RT. B. Diperlukan integrasi pengelolaan sampah spesifik seperti limbah medis elektronik dan B3 dengan SOP yang jelas serta pengawasan ketat dari pihak yang berwenang. C. Peralatan teknologi seperti insinerator ini perlu dijajaki untuk wilayah tertentu. D. Sosialisasi regulasi dan program edukasi lingkungan harus menjadi bagian wajib dari implementasi Perda ini. 4. Terakhir, terkait Perda perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan restitusi daerah, fraksi PKB Plus PSI berpendapat bahwa optimalisasi PAD sangatlah penting, namun kebijakan fiskal daerah yang harus memperhatikan aspek keadilan sosial bagi masyarakat dengan catatan sebagai berikut. Revisi tarif harus biasakan dalam kajian daya beli masyarakat dan tidak membebani pelaku usaha kecil. B. Perlunya verifikasi tarif progresif yang membedakan antara usaha mikro, kecil dan besar. C. Fraksi PKB Plus PSI mendorong adanya pelayanan digital, retribusi dan pajak daerah melalui aplikasi untuk memudahkan masyarakat. D. Kami juga mendesak penguatan pengawasan performa PAD agar belanja publik sesuai prioritas dan kelaswaran. Akhir kata, fraksi PKB Plus PSI dengan menyatakan kesiapan untuk membahas seluruh Raperda terhadap Raperda tersebut serta mendalam di tingkat panitia khusus atau pansus. Kami berharap Raperda yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi landasan hukum yang kuat untuk membangun Meranti yang unggul, agamis dan sejahtera. Semoga Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan keberkahan atas niat kita bersama. Akhir kata, berniaga kecil di ujung pasar, menjual ikan dengan sabar. Pajak adil, rakyat pun segar, PAD naik, pembangunan menyebar. Pupuklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Fraksi Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia DPD Kabupaten Ketua Haji Idris MSI alias Sampul, Wakil
Dr. Jadi Masaribu MM, Sekretaris Ajah Ismiatun SE, Anggota Antoni Sidata SH MH. Terima kasih dan mengucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Idris MSI sebagai juru bicara fraksi PKB plus PSI yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang terhormat. Selanjutnya kami persilahkan anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Atta SM sebagai juru bicara fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wononanti terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Wononanti tahun 2025. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Wononanti, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wononanti, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kapolres, Komandan Kodim 0303, Kajari, dan Posal, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Wononanti, yang terhormat staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Wononanti, yang terhormat para camat dan unsur pemerintahan kecamatan di Kabupaten Wononanti, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, tertib pandai, tokoh pemuda, tokoh wanita, insan pers, inci-inci, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia. Ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada kami fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah pada hari ini. Saudara Bupati dan undangan Dewan yang berbahagia, peraturan daerah dibentuk dengan dasar azas pembentukan perundang-undangan pada umumnya, antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berwawasan lingkungan dan budaya. Tujuan utama peraturan daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Sedangkan fungsi peraturan daerah antara lain: 1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturan yang tetap dalam koridor NKRI. 4. Sebagai alat pembangunan dan dalam
meningkatkan kesejahteraan daerah. Saudara Bupati dan undangan Dewan yang berbahagia, setelah menyimak pidato pengantar Bupati pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam acara penyampaian 3 rancangan peraturan daerah usulan Pemda ini, fraksi Partai Golkar memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Terhadap Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, fraksi Partai Golkar menyambut baik terkait upaya dalam rangka meningkatkan PAD dengan menciptakan objek pajak dan distribusi baru yang harus memiliki dasar hukum. Juga terkait perubahan tarif, tentunya kita berharap agar Pemda ini dapat memaksimalkan dalam pelaksanaannya. 2. Terkait Perda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, fraksi Partai Golkar ingin mengingatkan kembali bahwa permasalahan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kami mengapresiasi langkah Pemda dengan beberapa waktu lalu telah membentuk Satgas Sampah. Kita berharap agar Satgas Sampah ini dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal dalam mengatasi masalah sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti. 3. Terkait Perda tentang pengelolaan mangrove, fraksi Partai Golkar mengharapkan agar segera dijadikan perda karena kondisi hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini mengalami gradasi sehingga perlu ada payung hukum dalam mengelolanya untuk memastikan ekosistem mangrove agar fungsi dapat terjaga. 4. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detail sehingga mudah dipahami dan mudah untuk diimplementasikan oleh para pihak berkepentingan. Saudara Bupati dan undangan Dewan yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam pandangan umum ini. Akhirnya, saya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memohon petunjuk dan bimbingannya agar kita senantiasa diberi kemampuan dan kekuatan lahir batin dalam mengemban amanat rakyat untuk melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tebing tinggi kota berada, warganya aman dan bersahabat. Bersinergi kita dalam bermusyawarah agar berdaya mensejahterakan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sepanjang 14 Mei 2025, fraksi Partai Golkar, Fauzi S.E.M. Ikom Ketua, Haji Hatta S.M. Sekretaris, Elvira Nindya Pradista S.H. Anggota.
Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Atta SM sebagai juru bicara fraksi Golkar yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, selanjutnya kami persilahkan anggota Dewan yang terhormat Saudara Mulyono SE.MIKOM sebagai juru bicara fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap 3 Ramperda usulan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali di dasar tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kepulauan Meranti, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan, Dewan serta anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hari ini Pak Dan Lanal yang hadir. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Saudara Sekda, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Meranti. Yang saya hormati Saudara Camat, Lurah, dan Kadis Kabupaten Kepulauan Meranti. Hari ini tokoh masyarakat sudah hadir, tak saya disebutkan, mohon maaf. Hari ini yang hadir media, terima kasih kepada media yang telah hadir. Mengawali pandangan umum fraksi Gerindra terhadap penyampaian Ramperda usulan pemerintah daerah Kabupaten Meranti, kami mengajak yang hadir untuk bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat menghadiri dan mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat ini. Selanjutnya, selawat serta salam marilah sentiasa kita runtuhkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengabarkan kebenaran, dan semoga beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Melalui kesempatan ini, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap penyampaian 3 Ramperda usulan pemerintah daerah, yaitu 1. Ramperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. 2. Ramperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. 3. Ramperda tentang pengelolaan mangrove. Bupati dan pimpinan sidang yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya izin kami fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa hal dalam pandangan umum terhadap 3 Ramperda usulan pemerintah daerah sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra sangat mengapresiasi telah disampaikan 3 Ramperda usulan pemerintah daerah. Fraksi Partai Gerindra berharap 3 Ramperda tersebut kehadiran dan perubahannya sangat-sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis dan sejahtera. 2. Terhadap Ramperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah, restitusi daerah. Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan mengapa Ramperda perubahan tersebut disampaikan padahal Ramperda nomor 1 tahun 2024 tersebut baru diundangkan dan dalam lembaga daerah selama 1 tahun. Namun
Fraksi Partai Gerindra bisa menerima dan memahami perlu perda tersebut diubah dalam rangka menyesuaikan terhadap objek dan tarif pajak daerah dan restribusi daerah yang belum masuk pada Perda nomor 1 tahun 2024 tersebut. 3. Terhadap perda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Fraksi Partai Gerindra menyambut baik dan dapat memahami serta menerimanya. Namun, fraksi Partai Gerindra sangat-sangat berharap dengan dirubahnya Perda tentang pengelolaan sampah, masalah sampah yang akhir-akhir ini menjadi persoalan yang serius yang butuh penanganan yang ekstra agar persoalan sampah yang sudah sangat darurat dapat teratasi dengan baik dalam waktu yang relatif singkat dan berkelanjutan. 4. Terhadap perda tentang pengelolaan mangrove, fraksi Partai Gerindra mempertanyakan dengan serius tentang urgensi dan wewenangnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengajukan ramperda tentang pengelolaan mangrove. Menurut analisis dan pendapat fraksi Partai Gerindra, pengelolaan mangrove merupakan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal itu didasarkan pada regulasi dan aturan perundang-undangan yang ada. Di antaranya adalah pengelolaan mangrove di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2027 yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Regulasi ini didukung oleh Peraturan Presiden Perpres Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove BRGM yang bertujuan untuk mengelola restorasi gambut dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menghilangkan wewenang pengelolaan hutan tersebut di tingkat kabupaten kota. Menurut undang-undang ini, kewenangan pengelola hutan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan hutan meliputi A. Penyelenggara tata hutan, B. Penyelenggara rencana pengelola hutan, C. Penyelenggara pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, D. Penyelenggara rehabilitasi dan reklamasi hutan, E. Penyelenggara pelindungan hutan, F. Penyelenggara pengelolaan dan penatasuhan hasil hutan, G. Penyelenggara pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah, provinsi dan pengelola hutan adalah pelaksana tata hutan dalam Kesatuan Pengelola Hutan KPH kecuali pada KPH konservasi KPHK. B. Pelaksana rencana pengelola KPH kecuali pada KPHK. C. Pelaksana pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bakau kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan dasar lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpangan dan atau penyerapan karbon, pelaksanaan dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. Berdasarkan ujian wewenang pengelolaan mangrove, fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa wewenang pengelolaan mangrove bukan wewenang pemerintah Kabupaten Meranti. Partai fraksi Gerindra mengatakan bahwa kalaupun ramperda ini dilanjutkan, pembahasannya dikhawatirkan akan mengalami kendala dan akan sulit mendapatkan persetujuan dari pemerintahan provinsi sebagai wakil pemerintahan pusat. Bupati dan pimpinan sidang yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan fraksi Partai Gerindra ini kami sampaikan dengan harapan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pembahasan lebih lanjut. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam 14 Mei 2025. Pimpinan Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Dr. Haji Muhammad Taufik Rahman, SPD SH MSI, Sekretaris Mulyono SE MIKOM, Anggota Siswanto SE.
Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Mulyono SE.MIKOM sebagai juru bicara fraksi Gerindra yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia. Selanjutnya kami persilakan anggota Dewan yang terhormat Saudara Tengku Zulkifli Yusuf SE sebagai juru bicara fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap pidato pengantar Bupati Kepulauan Meranti pada rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat para unsur pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara Sekda, staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, pejabat eselon 3 di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM, insan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang baik ini kita semua dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para penerusnya hingga hari ini dan akhir nanti, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat kepada beliau senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayahnya, serta syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat yang berbahagia ini. Saudara Bupati, pimpinan sidang yang berbahagia, dalam kesempatan ini, izinkanlah fraksi PKS menyampaikan beberapa pemikiran terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni sebagai berikut. 1. Fraksi PKS pada umumnya mendukung Ranperda Pengelolaan Mangrove dengan fokus pada perlindungan dan pelestarian ekosistem bakau yang penting bagi keseimbangan lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat, khususnya di daerah pesisir. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi pandangan fraksi PKS terhadap Ranperda Pengelolaan Mangrove. A. Perlindungan ekosistem bakau. B. Pelestarian sumber daya alam. C. Keterlibatan masyarakat. D. Pengawasan dan penegakan hukum. E. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. 2. Ranperda terhadap pengelolaan sampah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa sendiri dalam menangani pengelolaan sampah. Untuk itu, fraksi PKS menyarankan perlu adanya
A. Manajemen pengelolaan sampah dan mempersiapkan ketersediaan tempat pengumpulan sampah terutama di daerah perkotaan. B. Perlunya membangun sistem kemitraan dengan pihak ketiga, lembaga-lembaga pemberdayaan yang ada di kelurahan, desa, masyarakat, dan lain sebagainya untuk menumbuhkan kesadaran bersih lingkungan dan ekonomi kreatif di lingkungan masyarakat yang bisa menambahkan penghasilan keluarga melalui pengelolaan sampah yang baik. C. Ranperda tentang pengelolaan sampah agar menerapkan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi setiap pelanggaran yang dilakukan dan perlu ketegasan pemerintah daerah. 3. Fraksi PKS menyetujui dengan adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam penentuan besaran pajak dan retribusi hendaknya jangan memberatkan masyarakat, namun target PAD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terpenuhi sesuai rencana. Dalam mengimplementasikan besaran pajak dan retribusi, selayaknya ada kriteria dan klasifikasi tertentu berdasarkan jenis usaha dan banyaknya pengguna usaha tersebut, sehingga tarif untuk usaha mikro kecil dengan pengguna yang relatif sedikit akan berbeda dengan usaha makro, sehingga dalam hal ini azas keadilan menjadi poin penting dalam menetapkan besaran pajak dan retribusi. Saudara Bupati, pimpinan sidang, dan hadirin yang berbahagia, demikianlah poin-poin yang menjadi pandangan umum fraksi kami. Apa yang kami sampaikan adalah bentuk tanggung jawab dan rasa cinta kami kepada Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Hal-hal yang belum kami sampaikan dalam rapat paripurna ini akan kami sampaikan dalam rapat kerja selanjutnya. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan satu bait pantun. Cerah nian nampaknya pagi, bersinar terang bak matahari. Mari bersama-sama kita membenahi Meranti agar masyarakat sejahtera dan terberkahi. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat panjang 14 Mei 2025. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua Al-Amin SPD MM. Sekretaris Tengku Zulkifli Yusuf SE. Anggota Fazrul Amraini SPDI ditandatangani. Terima kasih kami mengucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat, Saudara Tengku Zulkifli Yusuf SE sebagai juru bicara fraksi PKS yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, yang terakhir kami persilahkan anggota Dewan yang terhormat Saudari Dian Desma Ningsih Esos MIP untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dipersilahkan. Pandangan umum fraksi P3 Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat para unsur pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat Saudara Sekda, staf ahli, asisten, kepala badan, dinas, pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan partai, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM, insan pers,
hadirin dan undangan yang berbahagia. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pandangan umum ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga taufik dan hidayahnya senantiasa menyertai langkah kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat berbahagia ini. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah pada rapat paripurna yang lalu. Dalam kesempatan ini, izinkanlah fraksi P3 Demokrat menyampaikan beberapa pemikiran terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Kepulauan Meranti dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni yang pertama, Ranperda tentang pengelolaan mangrove. Yang kedua, Ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga, perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan mangrove disusun sebagai bentuk komitmen pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merespon kerusakan ekosistem mangrove yang kian mengkhawatirkan akibat alih fungsi lahan, penebangan liar, dan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Mengingat peran strategis mangrove dalam menjaga stabilitas ekologi pesisir, mendukung kehidupan masyarakat lokal, serta menghadapi tantangan perubahan iklim, Ranperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan pelestarian dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Lebih dari sekedar regulasi, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan menjadi ajakan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergotong royong menjaga masa depan ekologi Kepulauan Meranti. Fraksi P3 Demokrat meminta agar Ranperda ini hendaknya tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi perlu disertai dengan mekanisme implementasi yang konkret, kolaboratif, dan berbasis partisipasi masyarakat agar mampu menjawab tantangan struktural dalam perlindungan lingkungan hidup secara nyata dan berkelanjutan. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, penyesuaian nomenklatur pengelolaan sampah yang kini berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020. Integritas sampah spesifik dalam regulasi adalah mengisi celah hukum yang ada dan memperkuat pengolahan limbah berbahaya dan medis. Sementara penyempurnaan substansi terkait lingkungan hidup, sanksi, dan ketentuan lainnya akan memperkuat penegakan aturan secara efektif. Di samping itu, pengaturan kewenangan pengelolaan jenis-jenis sampah berdasarkan tingkat pemerintahan perlu tegaskan dalam regulasi agar tercipta kejelasan peran dan koordinasi yang sinergis antar level pemerintahan. Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pencegahan pembuangan sampah patut diapresiasi sebagai upaya proaktif yang memperlibatkan keseriusan dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Fraksi P3 Demokrat berpendapat untuk mencapai keberhasilan yang lebih menyeluruh, penting adanya pendekatan yang berbasis masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan yang intensif, pemberdayaan publik, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan juga harus disiapkan untuk memastikan efektivitas implementasi, agar Ranperda ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga mewujudkan lingkungan hidup yang bersih,
sehat, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 ini merupakan bentuk ikhtiar pemerintah daerah dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjawab kebutuhan aktual dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan asli daerah, penyesuaian tarif baik yang baru maupun revisi atas tarif sebelumnya, didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Usulan ini juga lahir dari hasil kajian dan koordinasi lintas perangkat daerah sebagai cerminan sinergi birokrasi yang responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Kami meyakini perubahan regulasi ini akan menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sekaligus, ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat melalui kebijakan fiskal yang adil, berkelanjutan, dan progresif. Fraksi P3 Demokrat meminta adanya pengawasan terhadap implementasi penyesuaian tarif ini agar tidak menimbulkan ketimpangan atau beban berlebih pada segmen-segmen masyarakat tertentu, terutama mereka yang memiliki daya beli terbatas. Regulasi ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas, optimalisasi pelayanan, kesesuaian hukum, dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, akhirnya fraksi P3 Demokrat dalam mencermati hal di atas memandang perlu rancangan peraturan daerah tersebut di atas untuk dibahas lebih mendalam, teliti, dan seksama pada tahap berikutnya melalui pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti setelah melakukan penyesuaian program pembentukan peraturan daerah, sehingga pada akhirnya Ranperda tersebut benar-benar menjadi sebuah perda yang ideal sebagaimana harapan kita bersama. Pada kesempatan ini, fraksi P3 Demokrat meminta kepada pemerintah daerah agar pimpinan OPD dan pejabat terkait dengan rancangan peraturan daerah yang akan dibahas adalah pejabat yang benar-benar memberikan kontribusi penting dan secara sesama membahas rancangan peraturan daerah dengan DPRD. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi P3 Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pidato pengantar bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai penyampaian rancangan peraturan daerah ini kami sampaikan. Semoga apa yang kami utarakan dapat menjadi cerminan aspirasi masyarakat yang kami wakili dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Akhir kata, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon petunjuk dan pertolongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat panjang 14 Mei 2025, fraksi P3 Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Dasini SM Ketua, Noli Sugiharto SPSI Wakil Ketua, Dian Desmaningsi Esos MIP Sekretaris, Sujiharto SE Anggota. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudari Dian Desmaningsi Esos MIP sebagai juru bicara fraksi P3 Demokrat yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, dengan berakhirnya pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tadi, maka berakhirlah agenda rapat paripurna kita yang pertama pada hari ini. Pembicaraan tingkat selanjutnya yaitu tanggapan dan atau jawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 tepat pukul 9 WIB. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, kita memasuki agenda yang kedua yaitu pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah.
Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa pada rapat paripurna tadi pagi, Bapomda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui juru bicara yang terhormat Saudara Dr. Handes Jani Pasaribu MM telah menyampaikan pidato tentang rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 01 tahun 2019 di dalam pasal 9 ayat 3 huruf B angka 2 yang menyatakan ayat 3 huruf B di dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan kegiatan sebagai berikut. Angka 2 pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah. Untuk itu, Bupati Kepulauan Meranti pada rapat paripurna malam hari ini akan menyampaikan pidato tentang pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan kepada yang terhormat Bapak Bupati Kepulauan Meranti dipersilahkan. Tanam satu di tanah Meranti, tumbuh subur karena dirawat. Tanah bukan untuk disakiti, tapi dijaga dengan semangat mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara Sekda, staf ahli, asisten, inspektur daerah, kepala badan dinas, kepala bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat para camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM, insan per, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya, selawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat, tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Ranperda tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPR dan hadirin yang berbahagia, kami mengapresiasi setinggi-tingginya dan memberikan dukungan penuh serta menyambut baik atas diajukannya Ranperda ini. Kami berpandangan bahwa pengaturan terkait fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini sangat diperlukan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi besar di bidang perkebunan, kehutanan dan perikanan, tidak terlepas dari persoalan agraria yang kompleks. Sengketa lahan, baik antar masyarakat, antara masyarakat dan perusahaan maupun antara masyarakat dengan pemerintah, menjadi isu yang
kerap muncul, khususnya di wilayah yang berada di perbatasan desa, kawasan hutan dan lahan gambut. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati, kami menyambut baik dan perda ini dan dalam pandangan kami setidaknya terdapat beberapa hal penting yang perlu diperkuat dalam proses pembahasannya. 1. Kepastian kelembagaan dan mekanisme fasilitasi Raperda yang diharapkan dapat membentuk sistem koordinasi antar lembaga terkait seperti BPN, aparat penegak hukum dan unsur masyarakat agar penanganan konflik dapat dilakukan secara kolaboratif dan efisien. 2. Pendekatan sosial dan kultural. Penanganan konflik tidak semata melalui jalur hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat, dan pendekatan dialogis untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. 3. Perlindungan terhadap hak rakyat. Regulasi ini juga harus memberikan ruang pelindungan kepada masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok marginal agar tidak menjadi korban dalam sengketa yang melibatkan pihak-pihak besar atau berpengaruh. 4. Sinkronisasi dengan regulasi nasional. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa substansi Raperda ini tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPR dan hadirin yang berbahagia, kami sependapat bahwa produk hukum daerah seyogyanya hadir sebagai solusi, bukan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kami menyadari bahwa legitimasi dan keberhasilan suatu peraturan sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat bisa memahami dan menerimanya. Oleh karena itu, kami berkomitmen agar setiap kebijaksanaan daerah tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan dapat diterima oleh masyarakat Kepulauan Meranti. Terkait evaluasi peraturan daerah yang telah disahkan namun belum sepenuhnya diterapkan di Meranti, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan masukan yang sangat konstruktif. Dan dari DPRD, pemerintah daerah sepenuhnya menyadari bahwa beberapa peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam tahun-tahun sebelumnya memang belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Sejalan dengan masukan tersebut, kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas perda yang telah ditetapkan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, peningkatan ekonomi masyarakat, serta pelindungan hak-hak dasar warga. Terkait pentingnya penyebarluasan perda kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung, kami sepakat bahwa peraturan daerah tidak akan bermakna jika hanya berhenti pada naskah hukum semata, tanpa diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi perda, terutama untuk perda yang berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban masyarakat, dan memaksimalkan fungsi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, anggota DPR dan hadirin yang saya hormati, ke depan kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam proses pengawasan dan pelaksanaan perda dapat terus ditingkatkan demi memastikan setiap regulasi yang kita hasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Meranti. Demikianlah pendapat dan tanggapan pemerintah daerah terhadap Raperda inisiasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan harapan pendapat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kesempurnaan Raperda dimaksud.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberkahi dan meridhoi semua amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Belayar perahu menuju Selat Panjang. Angin berhembus dari arah utara. Ranperda kita bahas dengan semangat panjang demi tanam meranti yang aman dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang dewan yang terhormat, kita telah sama-sama mengikuti dan mendengarkan penyampaian pidato tentang pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan mengucapkan terima kasih. Adapun pembicaraan tingkat selanjutnya yaitu jawaban DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pendapat Bupati yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna berikutnya yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 tepat pukul 9 WIB. Dengan berakhirnya penyampaian pidato tentang pendapat Bupati Kepulauan Meranti tersebut, maka berakhirlah rapat paripurna kita pada malam hari ini. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, demikianlah rapat paripurna telah kita laksanakan dengan baik dan semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, sebelum rapat paripurna ditutup secara resmi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kepulauan Meranti, Forkopimda, instansi vertikal, dan hadirin undangan sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dan mengikuti jalannya rapat paripurna malam ini. Bunga melati harum semerbak menghias taman penuh warna. Pandangan praksi haruslah bijak agar kebijakan tidak salah arah. Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti malam hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.